Loh, jalan. Dikasih lembaran simpul mau bahasa dulu kan orang dikasih nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan baik nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita semua diberikan kesehatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita dari jurang kegelapan menuju cahaya terang benderang yakni hidup Islam. Yang ketiga yang saya hormati semua jajaran pengurus dan jajaran pleno. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dari lahir maupun batin. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman pleno. Kemarin ada sedikit masukan kepada kami selaku pengurus terkait dengan komunikasi antara pengurus sama pleno, karena sudah beberapa bulan ini kita tidak ada rapat sama sekali. Mungkin ini termasuk kesalahan kami selaku pengurus, tapi mungkin nanti bisa kami jelaskan dengan gagasan kami kenapa kami mulai kemarin itu tidak merapatkan, tidak berkomunikasi dengan pleno di dalam forum. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kondisi seperti ini. Yang pertama itu terkait dengan komunikasi. Komunikasi memang benar, kami emang tidak berapa bulan terakhir kita rapat dengan pleno itu kalau nggak salah bulan Maret, waktu pembahasan kenaikan upah plus sama dengan perubahan RAPBU. Di situ terakhir kami bahas sama pleno. Kemudian setelah April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus baru kita mengadakan rapat bersama pleno. Mungkin nanti ada masukan-masukan khusus dari teman-teman terkait dengan rapat ini. Apakah rapat ini akan intens bisa dilaksanakan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali supaya komunikasi kita itu tetap lancar. Dari sini karena kemarin ada masukan kepada kami dan kami alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih diperhatikan bersama teman-teman pleno terkait adanya komunikasi ini, maka saya meminta kepada sekretaris untuk mengadakan atau mengagendakan rapat segera mungkin, termasuk dengan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini. Yang kedua terkait dengan adanya komunikasi yang kurang efektif, mungkin itu bisa dikatakan, tapi kalau misalnya dikatakan kurang efektif ya bisa, tapi juga tidak langsung bisa difatalkan, karena ketika ada persoalan apapun kami mohon maaf kami bisa lewat serbunya atau bisa menghubungi sama ketua pleno sendiri yaitu Kak Kusnadi. Ketika kondisi kami sudah terdesak maka kami konsultasi kepada Kak Kusnadi minta pendapatnya bagaimana pergerakan kami selanjutnya.
Dari sini mungkin juga kesalahan fatal kami kenapa kok tidak disebarkan kepada penonton yang lain. Tentunya kalau kita bahas masalah ini kita juga kembali kepada sebelumnya, di mana jangankan kita mau mengadakan rapat bersama pleno diadakan secara intens, tapi fakta yang terjadi di lapangan rapat pengurus pun itu kadang-kadang 1 bulan nggak ada, kadang-kadang 1 bulan 1 kali. Lah hal itu disebabkan karena defisit keuangan organisasi yang tidak memadai, di mana saya ceritakan dulu ya terkait dengan COS yang belum dibayarkan. Kami mulai bulan 10 kami sudah belajar untuk menabung dan kami sudah tidak ada beban hutang kepada perangkat atas dan yang lainnya di bulan 10 tahun 2022. Di situ kami punya tabungan karena kegiatan membeludak waktu di bulan 10, 11, 12 tabungan kami itu sudah digunakan untuk acara-acara di bulan 10 sampai bulan Desember. Nah, di situ setiap bulannya tidak ada COS yang masuk. Kalau misalnya di dalam laporan itu emang ditulis setiap bulan di laporan ini ada kok COS yang masuk di bulan 10 ada. Sebenarnya Pak, kalau kita tidak ditulis seperti itu, otomatis kita organisasi minus. Sehingga COS itu sama saya keluarnya bulan berapa dimasukkan bulan ini supaya kita di laporan itu tidak ada kata hutang. Nah itu kami menyisipkan di situ supaya di laporan akhirnya tidak ada hutang. Bukan karena COS organisasi itu dikeluarkan pada setiap bulan tidak, tapi COS dikeluarkan bulan 10, dikeluarkan bulan 1 itu dimasukkan di bulan 10 supaya nanti laporan keuangan itu tidak ada minus atau hutang kepada bendahara. Karena kenyataannya emang kami selalu pakai uang pribadi, entah itu dari bendahara sendiri karena emang kondisinya keuangan kosong, terus pakai uang pribadi saya waktu aksi dan lain sebagainya. Lah waktu ada pendampingan dan lain sebagainya, alhamdulillah apapun respon dari teman-teman anggota, masukan dari anggota atau terkait dengan pengajuan anggota, kami laksanakan semua, kami jalankan semua. Seperti misalnya ke Surabaya, ke Gresik dan sebagainya, kami laksanakan. Apapun itu yang diperlukan oleh anggota, sehingga pengeluaran di situ sangat banyak. Alasan yang mendorong kami tidak adanya komunikasi atau rapat kita bersama itu yang disebabkan karena di situ, karena defisit keuangan organisasi. Terus terkait dengan mungkin dari sini bisa kita stop dulu. Mungkin ada sanggahan dari pleno atau masukan, kami butuh masukannya. Karena supaya nanti kedepannya kami tidak salah langkah mengambil keputusan, itu yang kami inginkan. Kalau misalnya emang nanti pleno memberikan masukan dan arahan kepada kami akan terima dengan legowo dan itu akan dilakukan kami bersama pengurus. Apakah masukan dari teman-teman pleno itu bisa dibuat patokan untuk langkah selanjutnya atau tidak? Mungkin ada masukan atau tambahan dari pleno dulu terkait dengan komunikasi antara pleno. Kalau misalnya emang diingatkan aja antara rapat pengurus sama pleno misalnya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, oke, kami akan melaksanakan itu. Tentunya juga kami akan melihat kondisi keuangan organisasi. Dan alhamdulillah mulai kemarin kami sudah mulai efektif COS ini diberikan itu mulai bulan 5 itu sudah efektif, 1 bulan sekali dikeluarkan walaupun cuma 1 kali, padahal hutang dari perusahaan itu masih ada 3 COS yang belum dibayarkan. Lah kalau misalnya setiap bulannya dengan kondisi COS yang masuk itu sudah tetap seperti biasanya, otomatis kita nggak akan malah kekurangan, tapi akan ada tabungan di situ. Lah dari laporan keuangan yang kami berikan kepada teman-teman di sini juga tertera dari bulan Desember tahun 2022 sampai bulan Agustus akhir tanggal 1 Agustus tanggal 31 Agustus itu laporan keuangan kami di situ. Nanti kalau misalnya pleno memang kemarin Pak, kenapa saya nggak menyimpulkan? Biasanya kan kesepakatan kita 3 bulan sekali kita menyimpulkan laporan keuangan. Karena bendahara juga bingung mau membuat laporan, termasuk saya juga, dari saking COS banyak yang tertahan oleh perusahaan, dari laporan keuangan dari bendahara itu minus, kami nggak berani memberikan laporan di Matic itu
kondisi keuangan organisasi ini, Mas. Tentunya kami menormalisasikan dulu keuangan organisasi kami, baru kami akan tempelkan. Nah di situ laporan terakhir saldo yang kami pegang sekarang itu adalah 26.610.417 rupiah. Itu saldo yang kami pegang sekarang. Ditambah kalau misalnya COS di bulan Juni sama Agustus totalnya itu adalah 86.610. Estimasinya COS satu bulannya itu adalah 22 juta. Dengan catatan bahwasanya potongan COS yang kemarin disepakati di bulan April itu baru dibayarkan di bulan Desember. Tadi malam kemarin tanggal 1 baru keluar. Makanya seandainya kami memberikan uang komunikasinya pengurus atau uang komunikasinya Pleno sesuai dengan yang dirapatkan kemarin hasil dari RPBO, otomatis kita akan nyes lagi, Pak. Saya berpikir seperti ini, kalau misalnya tuntutan dari anggota kemarin banyak menuntut kepada saya terkait dengan adanya rakernet yang pertama, dan kedua terkait dengan adanya peringatan 17 Agustus. Kalau saya pribadi, Pak, pengen mengadakan hal itu semua, tapi karena kondisi keuangan yang tidak memadai, mungkin kami akan pending dulu. Nah, dengan adanya COS yang baru direalisasikan oleh perusahaan dengan potongan 1% tersebut, maka insya Allah kedepannya kami bisa merealisasikan semua apa yang diinginkan oleh anggota. Dengan catatan bahwasanya tabungan kita sekarang di akhir Desember ini adalah 26 juta. Kalau digabung sama yang 3 bulan belum dibayar, totalnya 86.610.417 rupiah. Itu masih belum dipotong oleh COS. Kalau lihat COS kita, Pak, itu ada kita punya hutang 2 kali, ke DPK 2 kali, ke DPP 2 kali, dan ke DPD 2 kali. Itu perkiraan totalnya 15.020.000. Itu pun masih menggunakan potongan COS yang 30.000 per bulannya. Kita masih pakai potongan itu. Karena sesuai dengan kesepakatan waktu kenaikan UMK bersama teman-teman anggota, menyepakati bahwasanya kita ambil 1 tahun atau kita ambil 10 bulan untuk tabungan organisasi dulu, baru kita bayarkan potongan COS keperangkat atas sesuai dengan potongan 1% itu. Nah dari situ, karena ini baru keluar kemarin tanggal 31 Desember baru keluar, maka kami tetap mulai bulan ini sampai 10 bulan atau sampai 12 bulan ke depannya, kami tetap akan memberikan potongan atau bayar COS keperangkat atas itu mengambil masih yang potongan 30.000 per bulannya, sehingga nanti kedepannya kita bisa mempunyai tabungan untuk mengadakan rakernet atau misalnya DDN di Agustus dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang perlu kami tegaskan lagi. Kalau di laporan di sini COS yang untuk DPP sama DPD itu akhirnya bulan Januari, sedangkan yang untuk DPG itu terakhir kita bulan Maret. Lah kenapa kita punya hutang 2 COS, yaitu di April sama di bulan Mei, karena bulan Mei baru keluar COS-nya, mungkin kita bayar nanti. Itu kalau yang DPP di bulan Februari kita bayarnya, sedangkan yang DPD itu adalah Maret. Itu kami yang bulan yang DPP sama DPD itu kami nggak akan bayar 1 bulan, karena itu tanda terima kasih mereka kepada kami terkait dengan kami sudah menyelesaikan hutang BOK yang 64 juta itu. Otomatis nanti kami bayarnya tetap di bulan Maret, DPD sama DPD. Kalau yang satu yang DPP sama DPD yang bulan Februari itu nggak akan kami tetap bayar. Istilahnya selisihnya adalah 2 kali DPD, 2 kali DPD, dan 2 kali DPP. Nah, itu yang ada di laporan. Mungkin laporan ini nanti kami akan tempelkan ke Dimadik, laporan keuangan ini bangunnya. Kalau laporan ini ditempel, madenya nggak apa-apa. Dan ini memang kesalahan kami. Kenapa kok sampai laporan ini sampai sebanyak ini belum dilaporkan di Madik? Karena alasan kami adalah kondisi keuangan yang tidak mungkin kami melaporkan karena kondisi keuangan itu minus. Itu pun uang pribadi bendahara yang dipakai untuk kegiatan organisasi, baik itu akomodasi dan transportasi dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman atau masukan, moga dipersilakan supaya komunikasi kita bisa lancar.
Dan terkait dengan RAPBO yang kemarin, nanti bisa kita bahas lagi kesepakatan seperti apa, karena kami punya RAPBO yang disepakati kemarin bulan Maret, tapi karena ada sedikit ketidaksetujuan dari beberapa pengurus terkait dengan kenaikannya, nanti kita bahas bersama-sama gimana enaknya. Moga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari bacaan yang tadi, kami selaku pleno sebenarnya yang kami inginkan itu hanyalah soliditas kita sebagai pleno sama pengurus. Jadi sebenarnya kami inginkan cuma transparansi gitu aja. Jadi kalau memang ada permasalahan apa aja ya kita ini kan satu. Memang ada bagian yang tidak perlu tahu pleno, ya monggo. Cuman jangan sampai anggota pleno ataupun anggota yang lain itu mereka-reka sendiri, jadi mempunyai opini sendiri, dia bangun opininya sendiri, akhirnya kacau gitu loh. Jadi yang kami inginkan cuma transparansi gitu aja. Kalau memang minus ya bilang minus saja. Jadi biar ya transparansi biar terbuka gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali sama teman-teman berani yang aktif, termasuk Mas Farhani yang telah memberikan masukan kepada kami. Insya Allah kita sepakati. Mungkin kalau misalnya ada istilahnya kegentingan yang emang itu sifatnya wujud, mungkin kami tetap akan kami diskusikan kepada pengurus termasuk nanti pleno. Saya cuma minta kesepakatan Pak sekarang bersama pleno supaya masukan dari Mas Farhani tidak sia-sia kepada kami. Apakah rapat pleno ini akan diintenkan misalnya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, sehingga kita bisa komunikasi. Mungkin nanti pleno ada masukan dari anggota, ketika rapat kita utamakan bersama-sama bagaimana solusinya. Itu mungkin lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya emang pleno meminta oke, kita sepakati aja rapat pleno atau intent pleno paling maksimal 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, maka itu akan kami laksanakan. Kami mengharap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada pengurus yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Kalau menindaklanjuti rapat pleno tadi dibuat 1 bulan atau 2 bulan, itu dalam hal permasalahan apa? Satu, kalau nggak ada permasalahan kan kita juga sia-sia saja. Ya, kita sudah ada WA, sudah ada atur. Kalau saya sih inginnya terdapat sekali sambil pelaporan. Ya, nah itu aja. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Kalau misalnya dari Mas Yudi, seandainya rapat pleno dilaksanakan 1 bulan atau 2 bulan sekali, itu dalam hal apa? Tentunya kita, istilah seperti Pak, seperti pengurus, ada persoalan tidak ada persoalan, kami tetap mengadakan rapat maksimal 2 bulan sekali, supaya komunikasi antara pengurus tetap berjalan. Itu intinya di dalam pengurusan. Walaupun ada persoalan, tidak ada persoalan, tapi karena kondisi berjalan dengan adanya keuangan organisasi yang tidak memadai, bahkan kami 1 bulan pernah nggak rapat, cuma lewat WhatsApp kita bicara di situ, kita diskusi di situ, atau bisa lewat Zoom, bahkan kita pernah Zoom bersama pengurus. Lah kalau misalnya dengan dalam rangka apa
ada sesuatu yang diinginkan pleno ingin disampaikan, istilahnya paling halusnya menjaga hubungan silaturahim. Kalau misalnya emang disetujui rapat pengurus pleno diadakan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Tapi kalau misal 1 bulan terlalu kecepatan, bisa 2 bulan atau 3 bulan. Kalau untuk pelaporan keuangan otomatis mulai sekarang kami akan melaporkan keuangan 3 bulan sekali, karena insya Allah kondisi laporan keuangan kita ke depannya insya Allah akan membaik dengan adanya perempat yang sudah dilakukan untuk berjalan kembali. Tentunya Pak, kemarin saya setiap bulannya kami langsung menghadap kepada HRD, menghadap kepada Pak Tim Finance, mesti setiap bulan atau awal bulan kami menyerahkan nama-nama orang yang pensiun siapa saja, diserahkan kepada mereka supaya dicairkan, atau nama-nama yang orang pensiun itu yang belum dicairkan, itu mesti di akhir bulan atau di awal bulan. Nah sekaligus saya juga menanyakan COS supaya COS ini diberikan, karena saya terus terang ke Pak Tim kemarin sambil mohon-mohon, karena emang kondisi kami tidak stabil dengan adanya keuangan organisasi seperti ini. Makanya kemarin Pak ini mengusahakan oke setiap bulan kami usahakan semaksimal mungkin supaya COS organisasi bisa dicairkan per bulannya walaupun masih punya utang beberapa bulan. Nah dari situ mungkin bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk komunikasi pleno. Tentunya ada beberapa poin-poin, misalnya uang komunikasi pleno yang tidak diberikan karena bendahara sering susah ketemu sama yang bersangkutan, mungkin diberikan ketika rapat. Itu bisa juga digunakan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada kepentingan atau pembahasan yang urgent di situ, ya paling tidak ya kita yang bertatap muka atau bisa digunakan untuk diskusi yang lainnya ke depannya seperti apa. Cuman kalau misalnya masukan Mas Wahyudi 3 bulan sekali sedang laporan keuangan, tidak apa, tergantung kita kesepakatan seperti apa. Berarti ada 2 masukan di sini. Yang pertama dari Mas Wanani, yaitu meminta supaya ada transparansi dan rapat bisa diusahakan misalnya maksimal 2 atau 3 bulan sekali. Sedangkan yang Mas Wudi mengusulkan rapat pleno 3 bulan sekali termasuk laporan keuangan. Nah dari situ maka kami meminta kesepakatan monggo sing enak kedepannya seperti apa supaya tidak ada kesalahpahaman sebelum memasuki ke pembahasan selanjutnya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan mengambil pengaruhnya dengan keputusannya, yaitu paling tidak kita 2 bulan atau 3 bulan sekali rapat dengan pleno supaya kita komunikasi enak, entah ada masalah atau tidak ada masalah. Kalau misalnya dalam 3 bulan tidak ada masalah, berarti 1 bulan sekali, 1 kali pertemuan. Kalau misalnya ada masalah, tetap berarti bisa 2 kali dengan permasalahan tersebut. Cuma menjaga komunikasi dan hubungan silaturahim supaya benar kata Aswana ini, kita tidak bisa menyerka-nyerka. Kalau misalnya pleno tidak memberikan informasi dari pengurus, otomatis nanti dia membuat imajinasi dan kesimpulan sendiri. Nah itu yang kami khawatirkan. Maka dari itu kami menyarankan monggo ayo kita rapatkan bersama-sama 2 bulan atau 3 bulan sekali, kita rapat bersama pengurus dan pleno. Kalau misalnya setuju, kami ketok dan kami akan jadikan pedoman untuk ke bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapi apa yang dibicarakan Pak Ketua ya, dan lebih baiknya itu untuk acara pengurusan pleno itu 2 bulan sekali maksimal. Dan untuk acara triwulan tetap harus dilaksanakan. Dan pada waktu acara triwulan anggota harus ada. Itu aja. Jadi nggak ada, kalau masalah pengurus mau rapat sendiri berapa kali itu ya biar kita sama-sama harus komunikasi. Karena saya lihat selama ini kita itu tidak ada. Seakan kita itu pisah antara pengurusan pleno itu apa ketemunya enggak. Sampai acara apapun kita nggak tahu. Misalnya 11 misalnya kita nggak bisa ya kita rapatkan, kita bilang keadaan seperti ini ya. Jadi semua rekan-rekan yang ada di lapangan pun itu akan mengerti, bukan beban itu hanya dipikul oleh pengurus sendiri ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Kami tanggapi terkait dengan laporan keuangan ini. Kemarin pengurus juga pengen mengadakan rapat ini.
kenapa laporan ini cuma disampaikan kepada pleno saja, kok enggak skala besar? Ini cuma kemarin apa Pak, mencari waktu disampaikan kepada dulu. Nanti pengennya saya laporan keuangan ini akan disampaikan di Rakernik. Sekalian kita buat acara besar, kita adakan Rakernik supaya tambah kekuatan organisasi kita semakin solid. Ini permintaan dari pengurus. Ayo kita bikin Rakernik, dan ada juga anggota menanyakan kok pengurus gak pernah ngadain Rakernik mulai dulu. Nah dari situ mungkin kami akan berusaha dulu menanggung nanti laporan keuangan ini kita sekalian dirapatkan bersama dengan anggota di Rakernik. Tapi kalau misalnya emang nggak usah jadi Rakernik aja, tapi di sini aja untuk laporan keuangannya mungkin bisa di bulan depan, karena kita masih ada agenda bulan ini Pak dengan HRD yang membutuhkan pendapat pleno juga. Itu alasan saya kenapa kok laporan ini cuma disampaikan kepada pleno Komdas, langsung kepada anggota semua. Nanti insya Allah kalau misalnya kita sepakat pengurus itu disampaikan di Rakernik, tapi kalau misalnya anggota nggak sepakat mungkin bulan depan kita rapat bersama anggota terkait dengan laporan keuangan ini. Tapi tentunya hari ini kami akan mention bangun laporan keuangan ini. Kalau misalnya laporan keuangan ini yang tidak muat hadirnya, cuma nanti bagiannya aja yang akan mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman anggota. Nah untuk rapatnya mungkin saya akan mengambil kesimpulan 2 bulan sekali kita rapat dengan pleno untuk menjaga komunikasi kita. Entah ada persoalan tidak ada, yang penting kita komunikasi, itu aja. Terus masalah laporan keuangan tetap 3 bulan kita akan laporkan kepada pleno, kepada anggota semuanya. Cuman sekarang kami akan mengadakan Rakernik, makanya kami akan diambil di Rakernik itu laporan keuangan untuk sementara. Mungkin itu dulu ya. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua kemarin terkait dengan RAPBU. RAPBU kemarin kita kesepakatan kita lanjutkan yang nomor 2 dulu. Di sini Pak, kami punya uang COS yang kita masuk itu kan sebesar 22.230. Itu kita ambil 7 juta, itu tak saya buat tabungan PUK. Sisanya yang 15 ini dibagi 2 lagi, yaitu pembayaran COS kepada perangkat atas, dan separuhnya lagi kami gunakan untuk operasional dan sosial. Kadang-kadang di operasional dan sosial itu masih ada sisanya, entah 1 juta atau 2 juta. Kalau misalnya tidak ada kegiatan demo, mungkin lebihnya masih banyak. Di sini dari 7 juta ini kami bisa rekening PUK itu ada 2, ada rekening PUK buat tabungan, ada rekening PUK itu rekening yang digunakan untuk keperluan sosial dan keperluan operasional. Nah, totalnya kalau yang di tabungan sekarang itu sekitar 7 tambah 5 sekitar 12 jutaan. Nah, ini masih belum digunakan. Tentunya insya Allah tidak begitu lama, mudah-mudahan kita punya tabungan untuk kedepannya. Yang kedua, ada lagi teman-teman mengatakan kenapa sekarang tidak melibatkan pleno atau tidak melibatkan anggota kalau ada aksi. Mohon maaf, kemarin kami emang tidak melibatkan, bukan tidak mau mengajak, tapi karena emang keuangan bendahara yang tidak menutupi untuk melakukan kasih pinjaman kepada organisasi, sehingga kami cuma mengambil pengurus. Kalau misalnya sekarang kita sudah punya tabungan Pak, demo apapun kami akan tetap share dimulai bulan ini sampai terusnya, karena ini sudah bertabungan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena emang kita juga tuntutan dari anggota masalah DJS, masalah Rakernik itu harus diutamakan dulu. Makanya kami gimana caranya supaya kita punya tabungan. Yang kami khawatirkan ketika misalnya kami tidak punya tabungan, kepengurusan akan datang, malah dia akan kewalahan seperti kami di awal. Makanya kami mengusahakan gimana caranya kita tetap punya tabungan, sehingga ketika misalnya di RAPBU juga disebutkan jarak sini waktu ada pendampingan itu memang sesuai dengan apa yang
kesepakatan kita bersama di RAPB itu. Terkait dengan mungkin masalah demo, ada informasi yang lain untuk demo ini. Kami mohon maaf, memang benar-benar nggak bisa ngajak anggota karena memang kondisi. Tapi insya Allah bulan ini kalau ada aksi ke depannya kami tetap akan konsultasikan dengan pleno dan anggota untuk supaya ikut serta di dalamnya. Karena kami akan berusaha untuk mengambil di situ. Mungkin ada masukan lain Pak, atau ada masukan dari anggota yang perlu disampaikan kepada kami terkait masalah karyawan-karyawan yang di SP atau yang diperhatikan. Yang menurutnya kemarin Gusti Kamlin itu Pak, Gusti Kamlin dia sudah keluar. Ketika dia keluar, kami mau mengadakan rapat itu tidak ada kas sama sekali, malah kami lompat ke Gusti untuk rapat pengurus. Dari saking memang tidak ada uangnya. Kami setiap bulan sudah menagih. Bukan cuma setiap bulan, 1 bulan sekali mesti kami 2 kali ke finance, ke Bu Lydia. Kalau Bu Lydia jawabannya fair, langsung saya tanya Bu Lydia yang kontak timnya atau Bu Cynthia terkait dengan cos kapan dikeluarkan. Tapi mereka tidak bisa menjamin keluarnya tanggal 1, tanggal 2. Tapi ketika kami mediasi lagi, kelancaran cos ini dimulai di bulan Mei. Pembayaran waktu potongan masih Rp30.000. Nah makanya sekarang kenapa kok masih, padahal potongannya cos kan udah 45 di bulan April. Kenapa kok teman-teman premi kok masih dikasih 20.000, bahkan pengurus cuma dikasih 100.000? Kok nggak sesuai dengan kesepakatan kami kemarin? Ya karena kita mau ngambil duit dari mana? Kita nggak ada duitnya di situ. Nah makanya sekarang kita bahas lagi terkait dengan RAPBU ini, apakah tetap ada perubahan lagi apa enggak? Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka kami top dan mulai sekarang kami realisasikan kesepakatan COS yang kemarin. Kemarin kalau nggak salah, seingat saya, ketua itu ditambah 50.000, pengurus yang lain ditambah 50.000, dan pleno ditambah 30.000. Kalau nggak salah itu kesepakatan kemarin. Mungkin dari situ masih ada perubahan lagi. Kalau nggak ada perubahan, maka kami top sekarang dan akan kami realisasikan sekarang. Ya. Itu Pak Ketua yang namanya ada tabungan tadi kurang jelas. Ada tabungan tadi. Untuk Dan juga itu apakah gini, apakah memang COS itu yang kita olah informasi yang lama, terus ada kenaikan yang jadi 1% itu yang disisihkan atau gimana? Tuh. Oh gini Mas, apa Ibu? Untuk Tabungan, kami punya 2 rekening. Kadang-kadang kalau misalnya di rekening satunya itu ada tabungan, kadang-kadang kita kebablasan. Makanya kenapa saya bilang sama bendahara, di setiap tanggal 28 untuk sosial sama untuk operasional itu di stop. Tapi nanti yang dimasukkan di bulan kedepannya. Karena gini, kami memanipulasi bagaimana caranya kita pun menabung. Kalau misalnya di tabungan organisasi, kan ada rekening Pak ya, satu rekening itu ada rekening organisasi sendiri. Yang satu rekening itu rekening saya yang nggak dipakai sama saya, tak kasih ke organisasi. Lah di tabungan yang pertama itu sebelumnya kalau misalnya 15 juta yang masih potongan 30%, itu kan dibayarkan ke perangkat sekitar 7 jutaan. Masih ada 7 juta kurang atau 7 juta pas di organisasi untuk digunakan sosial atau operasional. Ketika berjalan 1 bulan ada sisanya itu misalnya 500 atau 1 juta. Lah sisa itu ditransfer ke rekening tabungannya supaya kita tahu 1 bulan kita nabung berapa sih, gitu loh. 1 bulan kita sanggup nabung berapa dari sisa kegunaan ini. Nah itu maksudnya. Lah untuk yang 15, untuk yang potongan 45 ini, total anggota kita sisa 494 anggota kita. Dikalikan 45 itu 22 juta lebih. Lah dari 22 juta kita potong
Kan kalau misalnya kita pakai yang 30 uang apa itu COS yang dari perusahaan sebelum adanya kan 1% itu kan 15 jutaan. Lah kalau misalnya pakai 45 kan sekitar 22 juta. Itu diambil 7 juta, ditaruh ke tabungan, kita ngambil 15 juta. Nanti pelaporannya 15 juta adalah ke DPD. Yang dilaporkan kami ke DPD itu adalah 15 juta itu. Yang 7 juta kami ambil untuk dibuat tabungan sesuai dengan kesepakatan yang kemarin disepakati sama kita bersama. Itu lontaran dari teman-teman anggota waktu kita rapat disampaikan sama Pak Sudi. Jadi intinya itu tadi untuk menyiasati, Pak. Iya Pak, untuk menyiasati. Menyiasati. Saya dari katakan di atasnya bahwa kita tetap seperti itu untuk biaya operasional dan biaya operasional kan, tapi yang lainnya kan tidak dimasukkan dalam biaya operasional, gitu. Iya. Ada spidol kan? Spidol. Ojo kono. Nang dipo. Kan ya. Ya ada. Nah, ini Pak. Ini kan tabungan SIM 30.000. Ya. Yang 30.000 ini kita bagi dua. 7 juta dan 7 juta. 7 juta ini perangkat atas, DPT, DPP sama DPD. Yang ini adalah organisasi. Yang ini adalah buat organisasi yang 7 juta. Kita punya rekening 1, rekening 2. Yang 7 juta ini digunakan 1 bulan. Kalau kita lihat dalam 1 bulan ini ada kegiatan apa saja. Kalau dalam 1 bulan itu ada sisanya, misalnya sisanya adalah 2 juta misalnya, kita transfer ini ke rekening yang kedua. Berarti bulan ini kita bisa nabung 2 juta. Nah, jadi terus yang kedua untuk yang 22 juta, yang 22 juta ini kita melaporkan kepada perangkat atas itu sebesar 15 juta. Masih potongan 30. Sedangkan sisanya yang ini kan masih 7 juta. Ini dimasukkan ke sini. Ini cuma buat tabungan kita supaya kita itu punya tabungan untuk acara-acara berikutnya atau kepengurusan yang akan datang. Kita menyiasati di situ. Tetap laporan kita sampai kapan laporan ini potongan yang 7 juta dimasukkan ke sini. Kesepakatan kemarin kalau nggak salah sama teman-teman itu 12 bulan. Baru nanti setelah itu kita laporkan potongan 1% ke DPC. Itu. Apa Mas ya? Tapi apakah ada uangnya? Ada di rekening bendahara. Yang memegang uang saya bersama pengurus yang lain tidak pernah memegang uang organisasi secara pribadi. Mesti ketika kita keluar kita minta kepada bendahara. Kita nggak megang walaupun saya wirawiri kemanapun, mesti saya mintanya langsung setelah kegiatan atau sesudah kegiatan. Nggak langsung megang berapa juta, nggak berani saya Pak. Saya takutnya kejadian kali ini akan terulang kembali yang sebelum-sebelumnya. Supaya kita fokus keuangan itu di bendahara. Nah, mungkin itu dulu ya. Mungkin ada yang lain? Monggo ya. Yang RAPBO, yang RAPBO ini Pak, pertama kita bahas lagi ya. Mungkin ada perubahan atau tetap. Kesepakatan kemarin yang sudah ditandatangani oleh saya dan disetujui oleh semua pleno, yang ditandatangani oleh ketua pleno. Yang pertama, santunan kepada anggota pekerja PT KDI yang meninggal dunia itu 1 juta. Apakah ini dirubah atau habis? Tetap. Yang kedua, santunan kepada orang tua atau mertua dari anggota yang meninggal yaitu 300.000. Sebelumnya 200 naik menjadi 300.000. Yang ketiga, santunan kepada suami, istri dan anak dari anggota yang meninggal dunia yang sebelumnya 200 naik menjadi 300.000.
Santunan yang keempat, santunan kepada anggota yang mengalami sakit dan dirawat inap yang sebelumnya 150.000 menjadi 200.000. Yang kelima, santunan kepada anggota yang mengalami sakit berkepanjangan sebelumnya 150 naik menjadi 200. Oke, yang keenam, santunan kepada orang yang mengalami sakit berkepanjangan karena sakit kecelakaan kerja dan dibuktikan surat keterangan dari dokter itu sebesar 200.000. Yang ketujuh, takziah kepada anggota atau kepada teman yang meninggal dunia atau menjenguk itu cuma dibayar dengan konsumsi. Tetap Allah dibebani. Gak apa kalau misalnya tetap, kita tetapkan aja. Sekarang kita asisikan. Oke kan? Santunan kepada anggota yang mengalami sakit dan dirawat inap itu ada batas minimalnya atau gimana? Minimalnya seperti Ini kan Ini kan cuma mengalami sakit dan dirawat inap. Rawat inap kan biasanya ada apa? Ada yang 3 hari. BPJS maksimal seminggu 5 hari. Gak mesti mas. Jadi kan itu BPJS itu 5 hari nginep, pulang kembali lagi gak apa-apa. Ya, kan 3 hari pulang terus disuruh balik lagi inap lagi. Gini Pak, kemarin kesepakatan kita waktu waktu rapat di bulan Maret kemarin itu disepakati bahwasanya santunan bagi teman-teman yang sakit opname itu kalau nggak salah 1 minggu. 1 minggu dari situ, ketika dia masih tetap di opname di rumah sakit, maka 1 minggunya lagi akan diberikan santunan. Kalau nggak salah. Kalau berkepanjangan itu adalah 1 bulan sekali. Misalnya sekarang seperti Pak Widodo sakit berkepanjangan, lah dia dapat santunan 300.000 di awal bulan. Ketika misalnya masih sakit di bulan berikutnya, maka dia bisa balik lagi dapat lagi 300.000 sampai dia sembuh. Itu kesepakatan kemarin yang disepakati kita bersama. Kalau mau diubah boleh jadi masalah. Tapi kalau yang opname itu santunannya kalau nggak salah 1 bulan, bukan 1 minggu, 1 bulan. 1 bulan dari santunan tersebut. Satu kali opname. Bentar Pak Rudi. Ini yang ditanyakan itu poin nomor 4. Itu sakit rawat inap yang dimaksud Pak Fanani itu rawat inapnya itu berapa hari? Itu loh maksudnya itu 3 hari. Ini kalau ditambahkan harus ada bukti surat opname maksimal atau minimal 3 hari. Itu loh maksudnya itu Pak Fanani. Terus yang untuk yang menjenguk itu kita memang kemarin kesepakatannya ini 1 bulan sekali biar kita ada untuk komunikasi sama yang mengalami sakit dan kita itu perhatian lah sedikit terhadap anggota itu tidak masalah. Yang ditanyakan Pak Fanani tadi itu berapa hari nama itu loh. Oke, berapa hari opname itu? Iya. Kalau kesepakatan kemarin kalau misalnya opname sekarang ya. Kalau opname kan nggak bisa seperti kemarin Inul kan kondisi kejepit. Dia di rumah sakit. Tapi dia nggak opname, langsung pulang. Apakah dapat? Ya dapat. Dia itu kerja. Oh iya. Kalau nggak salah 3 hari, kalau nggak salah sih kesepakatannya. 3 hari dia. 3 hari. Dapat itu aja. Nama pasti lebih dari 2 hari Pak. Iya. Itu aja. Dapat sekali nama dapat gitu ya. Ya, Pak, sekali opname apa kamu dapat apa enggak? Iya, bukan sama sekali. Nah, begini, ketua gini. Opname itu tergantung dari penyakitnya. Gitu kan? Kalau ada orang konstipasi, mencret oleh bahasanya, oh ini harus dirawat inap. Biasanya cuma ya 2 hari kan? Iya, 2 hari. Apa itu masuk kategori ini? Bisa, ini kan rawat inap
ya dapat kalau minat kasih gitu aja, jadi nggak usah panjang-panjang lah. Karena kita juga solidaritas pada anggota yang sakit itu tadi gitu loh. Menurut aku nggak gitu mas, tergantung kondisi orangnya. Jadi sakit itu kan ada yang 1-2 hari selesai. Tapi kan tetap sakit. Ada yang tetap sakit terus, sakit juga ada. Mengambil yang banyak, 3 hari ya. Gini aja, kita sekarang mengambil keputusan bersama yang opname ini, misalnya kita lihat dari penyakit bisa 1 bisa 2 hari. Apakah itu akan diberikan santunan ataukah kita maksimal 3 hari baru dikasih santunan? Kita lebih santai aja. Yang enak yang mana? Tapi kalau menurut prinsip saya, karena dia anggota, walaupun misalnya dia opname 1 atau 2 hari, tetap dia dapat santunan. Karena kasihan mereka gitu. Diambil dari opnamenya bukan karena penyakitnya. Tapi otomatis orang yang sakit mesti orang yang kamu mesti ada surat. Kalau ini menurut saya, tapi kita ambil maksimal mungkin suaranya gimana, apakah opname ini tidak melihat berapa harinya, tapi melihat surat keterangan dari dokter bahwa dia opname, kita sepakati saja. Diambil dari surat terbanyak supaya nggak timpang siur lah terkait dengan ini. Nah, dari dulunya Pak ya, ini kan itu untuk nambah itu dikasih aja. Nambah ya. Ada perubahan ya. Maksudnya ada perubahan. Belum. Kemarin kan kalau nggak salah waktu itu RPN APBU-nya seperti 1 kali 24 jam 4 kan 2 hari. Iya. Kali 1 hari. 2 hari. Kalau nggak salah itu kemarin Nggak surat nama ya. Oh, nambah udah loh wes. Namanya sakit. Jadi kita coba kita ambil keputusan sekarang yang opname asalkan ada surat keterangan dokter itu berhak mendapatkan santunan. Takutnya ketika misalnya kita melihat opnamenya 3 hari ya opname 2 hari itu bisa diberikan, dan kita ada kecemburuan atau ada pemisahan. Lebih baik kita sama ratakan yang opname tetap dapat santunan. Itu ya. Oke, yang takziah itu terakhir konsumsi ya, sepakat ya. Terus tunjangan komunikasi ketua itu pengurus kenaikannya itu sebesar 50% dari 100 menjadi 50.000. Itu pengurus. Sepakat nggak pengurus ini 10 tahun kenaikan 50%? Sepakat. Ya disamakan aja Pak. Berarti tunjangan komunikasi ketua sama pengurus itu naiknya ada 50%. Sedangkan tunjangan komunikasi pleno itu naiknya sekitar 150%. Nah, dari 20.000 naik menjadi 50.000 kalau dipresentasikan itu adalah 150%. Nah, ini dari pembahasan di pengurus. Kalau misalnya pengurus pleno minta kenaikan 150%, otomatis disamakan juga sama dengan pengurus harus 150%. Tapi kalau 150% kenaikannya pengurus amat sangat keberatan. Sudah besar. Tapi kalau katanya pengurus juga kemarin, kalau misalnya emang pengurus kenaikannya 50%, ya paling tidak di pleno juga 50%. Nah, makanya kita bahas lagi. Kalau saya Pak tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatan ini adalah wis final dengan kenaikan pengurus 50%, kenaikan dari pleno adalah 150%, final. Ya udah kita ini tak asesikan sama saya sama Cak Kusnadi. Lah kapan akan direalisasikan? Sekarang juga kami akan direalisasikan kalau ada kesepakatan ini. Nanti supaya tidak numpuk hutang organisasi kepada pleno. Monggo. Ya kalau sepakat kita akan tanda tangan bersama Cak Kusnadi. Sepakat seperti lama itu. Lanjut, maksudnya kan gini. Dari pengurus kemarin ada komplain kalau misalnya pengurus kenaikannya 50%, sedangkan pleno kenaikan 100%, itu terlalu numpang. Itu mungkin ada masukan lain dari pengurus, nanti buat kita kesepakatan. Monggo dari Cak Isyadi, ya apa dari Isyadi? Pakatan apa coba? Hah? Ya, Pak.
Awal. Pak Imam, Apa jam awal? pagi atau awal gini? Awal. Oke, berarti semua awal gini. Berarti bisa diputuskan bahwasanya kenaikan dari pengurus itu sebesar 50% dan kenaikan dari pleno sebesar 150%. Dengan nominal pengurus adalah naik sebesar 50.000, kalau yang pleno naik sebesar 30.000, totalnya 50.000. Itu bisa direalisasikan sekarang juga. Saya menambahkan sedikit. Mas Jo, tolong buatkan ini tanda tangan aku sama Kak Kusnandi. Ini dulu. Tanda tangan aku sama Kak Kusnandi. Dari pengurus sendiri, monggo. Kalau kalian sudah sepakat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya cuma menambahkan sedikit. Kan ini tadi sudah disepakati semua, ya pengurus sama pleno kenaikannya prosentasenya juga. Tapi di sini itu ada pleno yang sama sekali tidak aktif. Nah itu gimana kesepakatannya pleno ini? Kesepakatan kemarin emang mau dipanggil, tapi nanti saya konsultasi lagi sama Kak Kusnandi, saya berdua. Enaknya seperti apa ya Kak Kusnandi? Yang nggak aktif. Masalah yang si aktif ini, ya seperti gitu. Ada beberapa orang yang nggak aktif. Nanti mungkin akan kami panggil bersama Kak Kusnandi. Kalau misalnya masih sanggup, kita kasih waktu. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, ya kita putus di situ saja. Ya sepakat ya. Tapi pemanggilan itu jangan disimpan buat apa ya, dendam pribadi. Aku nggak suka seperti itu masalahnya. Sebaik-baiknya ya. Oke, kesepakatan ini nanti kita lakukan sama Kak Kusnandi. Apa sanksi bagi pleno yang tidak aktif? Apakah ini memang dikeluarkan? Apakah kalau misalnya dia sanggup ya kita berikan kesempatan lagi aja. Gimana pengurus? Pak Gatot, Mas Rudi? Oke. Kok gede ya advokasi? Berarti total Mas, Total kan ini. kalau pengurus kenaikannya sebesar 50% dari 100.000 menjadi 150 dikalikan 8 berapa? Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah komunikasi pengurus dan pleno itu 1.290.000. 1.200.000. Iya, 1.000.000 yang sebelumnya ya, sebelum ada kenaikan. Nah kalau sekarang 150 dikali 8 berapa? 1.200.000. Ini pengurus ditambah dengan ketua kenaikan 50% ditambah 200 berapa? Total 1.400.000 ya? Ya. Kalau pleno 50 dikalikan 17 850 ya? 850 ditambahkan 1.400.000 tambah 850 2.250. Berarti kenaikannya dari 1.290 menjadi 2.250. Itu kesepakatan kita dimulai bulan ini ke 1 tahun yang akan datang, karena RKPBO perubahannya 1 tahun sekali. Dari pengurus nggak ada masuk Maaf, untuk keuangan kita apabila terjadi kenaikan itu ada gimana problem? Kalau memang tidak ada problem ya aku rasa kenaikan ini memang harapan pleno kalau bisa pleno yang tidak aktif itu ya kita konfirmasi lagi ketua pleno. Kalau memang tidak aktif ya kita datangkan lagi, kita tanya ya. Kalau memang benar-benar dia aktif monggo kita sepakati ya. Kalau memang aktif itu, kalau tidak aktif ya nanti kita teman-teman ini semaksimal mungkin untuk mengupayakan yang terbaik untuk POK yang dipimpin Pak Rudi ini. Terima kasih. Ya, saya menambahkan sedikit ya Pak ya. Untuk operasional itu kita kan 7.500.000 Pak ya. Kita ambil 15 juta Pak ya. Berarti kalau kita potong 2.250.000 itu mepet loh Pak. Mepet dalam arti kita nggak bisa ngesim Pak ini Pak. Kalaupun ada nanti belum ada untuk sosial, untuk acara kegiatan-kegiatan yang lain, itu kita nggak bisa ngesim. Tujuan kita untuk punya tabungan ada tapi tipis Pak. Ya.
Iya. Itu konsekuensi dari ini. Gini aja Pak, kalau misalnya memang kita minta kenaikan, ya kita samakan persentasenya, biar kita sama-sama enaknya, sama-sama naiknya. Tujuan kita menabung juga nanti semakin besar. Soalnya kalau 7 juta diambil 2 juta untuk komunikasi aja besar Pak. Besar. Belum nanti ada acara demo. Terus sosial nanti banyak loh sosial juga. Minimal udah dijual 500 sosial juga. Satu bulan akan sampai 2 juta. Ya terserah Pak. Tapi ini kita kan punya dua asumsi, punya dua tabungan. Tabungan yang pertama kan emang mau digunakan untuk operasional dan sosial. Operasional itu baik komunikasi atau lain sebagainya. Sedangkan tabungan yang kedua itu digunakan untuk acara-acara apa itu acara-acara akan datang. Tapi kalau misalnya ini sobat kesepakatan kita bersama terkait apa? Ya Pak, kalau misalnya ini sobat kesepakatan bersama, konsekuensinya tabungan yang kita harapkan untuk bisa menabung itu agak lebih kecil. Dari 1.290 naik menjadi 2.250 itu bergerak 1 juta besar. Kita kesepakatan itu setelah cos yang lama kan menjadi cos yang sekarang ini kan. Nah, sekarang cosnya kan berapa? 45 22 juta 22 juta sekarang. Nah, kemarin kan sudah kita tutup kan tetap ada sirkulasi, Ada income lah. iya karena terus kita naik. Saya paham, saya tahu itu Pak. Tapi kan tujuan kita kan ada yang lebih besar lagi kan, kita ada rekening, kita punya tabungan. Itu maksudnya kalau kita sama-sama naik ya masalah. Kualitas bunga itu kalau kita itu sisa dalam biaya operasional. Nah, kalau kita kalau nggak ada operasional kebelakang ini ada biaya tabungan itu. Jadi bukan kita sisa dengan tabungan benar ya. Tapi jangan tabungan sebagai sebagai jadi kalau masih kurang ambil nggak apa-apa. Maksudnya gitu loh. Yang penting kita nggak minus. Itu. Nanti kalau kita nyoba aja dulu 1 tahun ini seperti apa. Kalau misalnya dalam jangka 1 tahun ini emang kondisi prosesnya lagi, kita bahas lagi ya. Ya, pengurus ya. Kita nyoba dulu realisasikan karena udah kesepakatan awal. Tapi kalau misalnya nanti di pertengahan jalan ada apa yang agak berat bagi ketua organisasi, kita bisa lakukan lagi. Berarti kesepakatannya adalah kenaikan tetap seperti kesepakatan semula dimulai dengan bulan Mei. Karena potongan 45.000 kita baru dapat di bulan Mei. Mohon maaf Pak Usani kayak tidak ada rapirannya. Karena kita baru dapat sekarang. Emang karena apa? Kalau misalnya kita rapor otomatis tanggal buka Mas. Kita berusaha untuk menabung dan tabungan itu digunakan untuk keinginan teman-teman anggota. Berarti sekarang dimulai dengan kenaikan komunikasi pengurus 150 dan komunikasi Pleno 50.000 per bulannya dimulai dengan bulan Mei atau dimulai dari sekarang. Oke, kita sepakat bisa ditandatangan Ustadi. Ayo. Burini ya Pak. Itu buat sosial, buat operasional belakangnya ada. Belakang sendiri. Loh, iki tanda tangan iki ono anu enggak? Kalau itu enggak. Ayo Pak Kadot, minta foto Pak Kadot. Ayo, minta foto sih. Alamat ya. Sangat jelas. Oke, ini sudah selesai akan direalisasikan di bulan ini. Bisa nanti bendahara bisa mengumpulkan dulu yang bulan-bulan kemarin belum direalisasikan, mungkin nanti direalisasikan sama bendahara.
ada masukan atau tambahan dari teman-teman terkait masukan dari anggota dan sebagainya? Akan lemburan ketua. Lebaran kemarin, sekarang Lebaran kemarin Pak, setiap tanggal 20 atau tanggal 21 kami sering konfirmasi kepada HRD, terus kami konfirmasi kepada Pak Gilmi selaku GM atau GM-nya PN. Kami meminta kalau bisa diusahakan, tapi karena kesepakatan awal, istilahnya gini Pak, kenapa lemburan itu sering numpuk-numpuk gak dibayar? Karena kami waktu kondisi perusahaan bobrok, kita membuat kesepakatan bahwasanya upah karyawan itu diutamakan ketimbang lemburan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uang pesangon karyawan yang sudah pensiun itu diutamakan. Sehingga lemburan itu nomor 3 dan kos organisasi nomor 4. Nah, makanya setiap bulan kami menghadap Pak RT menanyakan, Bu Pak, gimana dengan janjian karyawan bulan depan? Apakah ada uangnya? Bagaimana dengan kos dan lemburan bulan? Ternyata ketika kami menanyakan setiap bulannya, itu mesti keluar. Walaupun 1 bulan, walaupun tidak dilakukan bulan-bulan. Tapi seperti intinya keluar gitu aja Pak ya. Walaupun tidak dikeluarkan semua, lemburannya kan berarti Mei, Juni ada kelebihan sih, ada apa. Tapi intinya kan yang Mei ini kan sudah terrealisasikan. Waktu kemarin bulan 8 saya minta supaya lemburan ini dan bulan Mei ini direalisasikan. Lah untuk intinya setiap bulannya ini insya Allah akan ada upah lembur yang akan dibayarkan. Mudah-mudahan KDI bulan depan selamanya nggak akan seperti tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya itu. Saya mohon untuk ini seperti itu. Intinya tetap kami usahakan setiap bulan akan menanyakan kepada ARD terkait dengan ukuran, terkait dengan gaji. Karena kesepakatan kami kemarin mengutamakan upah karyawan daripada lemburan atau uang pesangon. Yang diutamakan itu upahnya karyawan, supaya upahnya karyawan itu enggak dititik atau dibayarkan di tanggal 1. Itu aja kesepakatan kemarin saya sama pihak finance dan HRD. Enggak ada lagi Pak tambahan? Bismillah. Ayo takon. Ayo sama takon. Gua mau tanya masalah apa laporan ini loh. Ini sedang bertanya ya. Untuk pendampingan setiap ada anggota yang bermasalah itu, ini ada nominalnya yang berbeda-beda. Yang pendampingan apa Mas? Ya ini kan ada umpama Bima Suprayitno bagian kebersihan masalah BPJS, pendampingannya ini ada biaya 100.000. Pendampingan saudara kita bagian RNI masalah perizinan 75.000. Itu jelas gimana itu? Itu tergantung waktu kami mengajaknya orang berapa. Personalnya. Kalau misalnya pendampingan BPJS seperti teman-teman yang misalnya BPJS-nya tidak terdaftar di kerjaan, tapi padahal punya kartu. Kayak kasusnya Doi atau kasusnya Doi itu punya kartu BPJS, tapi saldonya kosong. Ternyata dia pakai BPJS yang lama. Ketika kami gunakan, itu kan pendampingnya tergantung jaraknya. Kalau jaraknya itu adalah dekat seperti Girejo, itu tetap pakai 50.000. Tapi kalau misalnya ke area Surabaya melebihi dari area Pasar Sepanjang, itu adalah 100.000. Tergantung dengan RDPU dan tergantung orang yang mewakili itu berapa. Kalau misalnya mewakili 1 orang 100, kalau yang mewakili 2 orang berarti 200. Nah kalau pendampingan KRD itu tergantung kami mengajaknya anggotanya pengurus. Biasanya kami mengajak yang SIP 1 berapa orang yang masuk? 3 orang, berarti kita di sana 3 orang. Dengan 1 orang itu 25.000 rupiah. Makanya nggak sama gitu. Tergantung banyaknya waktu kami mediasi. Ada yang 150 berarti ada 7 orang itu yang diajak kami mengajak KRD gitu. Tapi 1 orangnya itu 25.000. Gitu Mas. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
April ya. Terus waktu itu kesepakatannya kan santunan itu kan tidak dinaikkan. Ini laporannya kok masih 200 ya? Nah iya Pak. Nah ini ya. Ya, Raden. Kemarin ini Pak, kemarin saya mengambil keputusan karena April yang sudah dipotong COS, tapi tetap kamu membayarnya itu masih pakai pedoman yang lama. Karena gini, kalau misalnya uang kami atau tabungan kami yang cuma sedikit langsung digunakan untuk sesuai dengan kesepakatan kemarin yang apa itu yang 300 dan sebagainya, itu yang kita miss lagi. Makanya lebih baik saya ambil keputusan kita menerima COS, kita realisasikan COS itu. Kalau kita menerima sudah 45.000, kita akan realisasikan di situ juga. Tapi kalau masih kita belum menerima, walaupun potongannya di situ adalah dimulai di bulan April, kita masih belum menerima karena keuangan kita akan minus lagi kalau dialokasikan di situ. Kalau misalnya di April Pak, menurut kami gimana ya, kesepakatan pengurus kemarin nggak usah di April lah, kita berusaha untuk nabung dulu. Habis itu kalau misalnya emang mau direalisasikan ketika kita sudah mendapatkan 45.000, langsung realisasikan secepatnya. Kalau bulan ini langsung sekarang bulan ini kita realisasikan. Istilahnya kesepakatan kemarin saya masih belum menerimanya karena resikonya bagi kami sendiri ke depannya seperti apa. Makanya kami realisasikan di bulan ini. Karena kami sudah menerima uang atau COS 45.000 dari perusahaan. Betul Mas. Berarti selama ini ada pemotongan mulai April itu kita belum dapat. Kita belum bayar Pak. Iya. Masih pakai yang lama. Masih ya? Karena kita dapatnya masih di kemarin dapatnya di akhir bulan Agustus. Nah, untuk ini kan masalah ini kan harus semua pleno mensosialisasikan kepada teman-teman. Soalnya mereka tahunya kan dipotong 1%, ada kenaikan untuk santunan. Kenapa kok tetap tidak ada perubahan gitu loh? Yang sampai waktu kita mau soal dipotong 1% dari mudah kok Jepang kita tidak saya begitu. Nanti biar teman-teman menjelaskan semua. Oke. Kalau uang santunan dinaikkan itu mulai bulan depan atau kapan gitu, nanti kita bisa sosialisasikan gitu loh. Istilahnya kenaikan santunan ini diberikan sesuai dengan COS yang diterima oleh PUK potongan 45. Itu aja, tolong jelaskan kepada teman-teman. Nanti ketika ada rapat dengan anggota bulan depan kita akan jelaskan di situ juga supaya tidak ada kesalahan. Ini ya saya menambahkan sedikit. Soalnya potongannya itu kan di situ kan bulan 4 mulai dipotong ya. Tapi cairnya itu cairnya ke PUK itu Akhir 4 Agustus. bulan. Akhir Baru Agustus. cair. Ya itu Pak, masalahnya kan itu. Ya. Teman-teman kita ini tahunan kita dipotong. Ya. Tahunya kan kalau kita ini sudah potong pasti sudah begitu cair. Saya itu sudah terima tahunan ya segitu. Nah makanya lebih jelasnya Karena teman-teman berani sudah tahu, tolong nanti teman-teman memberikan informasi ini kepada anggota supaya tidak ada salah pahaman. Nanti kalau misalnya waktu rapat dengan anggota, biar kami juga menyampaikan secara detail terkait dengan potongan COS ini kenapa kok gak diberikan di bulan April, padahal potongannya sudah di bulan April. Itu aja Pak ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Terus yang terakhir Pak Rudi, terkait dengan konsolidasi yang tadi yang teman-teman minta 1 bulan atau 2 bulan tadi, itu permasalahannya, mohon maaf ya, teman-teman ini mintanya uang komunikasi apa konsolidasi? Loh kita jujur aja. Ya. Kalau selama ini kenapa Pak Rudi tidak pernah konsolidasi sama sekali? Memang kita itu tidak ada masalah memang nih. Paling masalahnya lemburan nggak keluar gitu aja. Masalah-masalah PHK, pensiunan kan untuk sekian saja sudah cukup. Kalau teman-teman memang ingin konsolidasi, monggo. Ya jangan sering-sering konsolidasi lah. Biar katanya mau minta rakernik, mau minta apa-apa. Kalau kita sering-sering itu kan juga gak enak. Kalau minta uang komunikasi, biar nanti bendahara yang ke area kita debat kita. Nah itu nanti Pak Rudi, siapapun pleno yang tidak aktif, nanti kita panggil aja, kita ajak ngomong-ngomong kesanggupannya. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa. Nah makanya tadi kan teman ngomong
konsolidasi itu minta uang komunikasi atau yang lain, gitu. Karena selama ini kita aman-aman aja ya Pak Rudi ya, nggak ada masalah. Makanya kita kenapa kalau nggak jarang ketemu, WA nggak pernah aktif, karena kita sudah nggak ada masalah. Makanya itu saya mohon Pak Rudi menjelaskannya itu. Kalau saya sih kalau mau suka ya 3 bulan aja sambil 3 bulan laporan keuangan itu aja. Terima kasih Pak Rudi. Oke Pak, terima kasih kepada Cak Kusnadi. Ya mungkin usulan dari teman-teman 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita bisa disepakati nanti karena akan Bapak menyepakati bersama pengurus yang lain. Ada masalah nggak ada masalah tetap kita konfirmasi dengan pleno supaya hubungan kita tetap solid, itu tidak toh, bukan masalah lain sebagainya. Cuma komunikasi kita nggak tahu di belakang itu ada apa, tapi paling tidak kalau ada persoalan yang menanyakan apa terkait dengan anggota, tolong informasikan kepada kami selaku pengurus atau lewat nanti kami akan mendatangi pleno tersebut yang sudah diinformasi oleh anggota supaya kami tahu ketiganya seperti apa. Nah benar yang katakan Cak Kusnadi, memang selama ini kita berusaha ya apa caranya nggak ada persoalan yang berbelit-belit, makanya kami nggak selalu nggak terlalu rapat dengan pleno. Tapi kalau misalnya emang seperti itu, ya kita usahakan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita pertemuan dengan pleno. Kalau 3 bulan sekali kita langsung membahas masalah laporan keuangan bersama pleno, ketika sudah deal berarti bulan depannya kita sama anggota. Itu. Kalau misalnya nanti bersama pleno 2 bulan sekali, di sekalian mungkin ada masukan atau yang lain. Itu aja Pak ya. Nanti kita minta sepakat cuma pokok saya dulu. Oke Pak ya. Gak ada lagi Pak. Kalau nggak ada kita tutup bersama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama teman-teman bermanfaat. Nanti bisa Mas Rofik selaku bendahara bisa merealisasikan langsung Mas kenaikannya. Kalau misalnya ada gini aja Pak ya. Langsung. Tapi kan ada nomor boleh. Enggak, sekarang kan ada. Sekarang ada. Langsung ke Mas Rofik satu-satu aja Pak supaya nanti kan enak toh, supaya nggak ada masalah. Antri. Tapi sebelumnya kita tutup dulu, kita berdoa dulu. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh, ayo Juari, doanya Juari. Pak Tolib. Pak Mentolib, ayo Pak doa sunnah. Jenengan mohon. Oh ya Pak, terakhir Pak Bi. Nanti kalau saya menyebarkan informasi untuk pleno ada rapat dengan HRD, tolong pleno datang semua ini. Insya Allah minggu depan atau minggu depan lagi kita rapat bersama HRD, pengurus pleno sama HRD. Termasuk nanti kalau misalnya kami meminta untuk anggota datang, tolong nanti perwakilan juga setiap anggota karena ada pembahasan yang akan dibahas bersama HRD dan HRD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu sih